Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang solih dan solihat, kembali lagi ya pada pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur, kemudian penjumlahan dan pengurangan aljabar. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja ya kita lihat videonya. Oke, kita masuk ke materi unsur-unsur aljabar. Sebelum masuk, kalian tahu siapa beliau? Beliau itu adalah seorang tokoh Islam, sangat berjasa sekali, terutama di bidang aljabar, yaitu adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, atau biasa kita kenal dengan Al-Khawarizmi. Beliau ini menciptakan atau mempublikasikan buku pertama tentang aljabar, yaitu Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Aljabar wal Muqabalah. Nah, buku ini ya tentang aljabar lah intinya. Dan beliau juga selain aljabar, dia juga adalah penemu angka 0. Nah, yang penasaran boleh kalian searching dulu tentang beliau. Siapakah beliau? Tokoh Islam ini harus bisa kita contoh ya. Ternyata matematika itu juga nggak hanya dari ilmuwan luar gitu. Ilmuwan Islam pun dapat menciptakan atau menemukan pembelajaran atau materi gitu tentang matematika. Oke, langsung aja ke materi yang pertama, yaitu suku-suku aljabar. Jadi unsur-unsur aljabar itu ada namanya suku-suku aljabar. Kalian perhatikan ya dua gambar berikut. Nih, gambar yang pertama itu adalah persegi panjang dengan panjang diketahui 7 dan lebar adalah 1. Kemudian gambar kedua adalah persegi panjang juga, tapi di sini panjangnya adalah sebuah A, kita nggak tahu A-nya berapa. Kemudian lebarnya adalah 2, begitu. Nah, Ustazah di sini minta kalian hitunglah selisih luas antara gambar 2 dengan gambar 1. Selisih itu artinya apa sih? Betul, pengurangan. Berarti luas gambar 2 kita kurangi dengan luas gambar 1, ya kan? Masih ingat luas dari persegi panjang itu apa? Betul, panjang kali lebar. Berarti kita bisa mengartikan ya, yang luas gambar 2, panjangnya adalah, kita namakan 2 misalnya, 2 kali A gitu boleh. Berarti 2 kali A, kemudian dikurangi sama luas gambar 1, yaitu 7 kali 1. Nah, begini ya, 2 kali A dikurangi 7 kali 1. Nah, habis ini kita seperti bentuk ke penamaan aljabar. Kemarin kan sudah jelaskan, kita ubah dulu nih. Berarti jadi 2A min 7. 2 kali A kan artinya 2A. Min 7 kali 1 artinya min 7. Nah, berarti selisih luas persegi panjang di atas dapat dinyatakan sebagai 2A min 7. Nah, sekarang dengan menggunakan tanda positif, pernyataan 2A min 7 itu bisa kita ubah atau kita ganti. Nah, di sini Ustazah ganti plus. Karena diganti plus, maka kita buat min 7. Ya enggak? Karena kan artinya sama. Nah, karena min 7 Ustazah buat dalam kurung. Nah, artinya 2A sama min 7 itu disebut dengan suku-suku aljabar. Nah, ini ada tambahan ya. Oke, kalau suku 3A, maaf ini harusnya 2A ya. Nah, 2A ini tadi bilangan 2-nya atau angkanya itu disebut dengan koefisien dari A. Nah, ini ada gambarnya tadi. Jadi kalau ada 3A plus min 7 artinya yang angka 3 adalah koefisien, 3A sama min 7-nya merupakan suku aljabar. Nah, suku-suku aljabar itu apa sih? Berarti bagian dari aljabar yang dipisahkan dengan tanda plus ataupun negatif. Jadi kalau ini ya, misalnya negatif, kita baca 2A negatif 7. Berarti, 2A itu sama min 7 itu adalah bentuk dari suku aljabar. Next, kita masuk ke koefisien variabel dan konstanta. Nah, di sini sudah punya contoh nih. Ada min 2x min 5, nanti kita ubah menjadi min 2x plus min 5. Seperti yang tadi sudah Ustazah jelaskan ya, kalau misalnya ada minus, baiknya kita ubah ke plus aja, biar kita bisa membedakan nih,
Nah, yang memisahkan dari plus itu adalah sukunya, yaitu min 2x dengan min 5. Nah, ini kan tadi saya bilang ya, suku-suku bentuk aljabar berarti min 2x sama min 5. Nah, sedangkan ini kalau dari min 2x ini, dia ceritanya punya teman ya, atau punya pasangan gitu. Pasangannya adalah huruf dan angka, maka hurufnya ini, maaf, angkanya ini, gitu kan, itu disebut dengan koefisien. Dari mana? Dari si X-nya. Jadi koefisien itu kalau kalian lihat yang punya pasangan ya, yang nggak diem aja, nggak sendiri gitu, punya pasangan huruf dan angka. Nah, angkanya itu adalah koefisiennya. Tapi dilihat, jangan lupa min 2, tanda minnya juga diikutkan. Jadi bukan cuma angka saja. Nah, sedangkan untuk X itu disebut dengan variabel. Ya, tadi sudah bilang ya, dia nemplok di angka. Variabel itu punya teman lah, punya pasangan, yaitu angka. Nah, yang nemplok dengan angka atau hurufnya itu disebut variabel. Sedangkan untuk min 5 yang singgelilah gitu, maksudnya yang sendiri nggak punya pasangan gitu, itu adalah konstanta. Paham ya? Jadi kalau ada pasangannya itu ada koefisien, yaitu angkanya, sedangkan yang hurufnya itu adalah variabel. Tapi gini, ada konsep misalnya ya, ada min 2AB yang ditanya koefisien dari A-nya berapa. Nah, kalau misalnya A, berarti tidak hanya angkanya aja ya. Kita lihat angka A-nya kita hapus, berarti sisanya tinggal min 2B. Berarti koefisien A dari min 2AB itu adalah min 2B. Begitu. Jangan bingung. Nah, setelah kita pelajari tentang bilangan positif negatif, suku-suku akan mudah dilihat ketika bentuk diubah ke dalam bentuk matematika penjumlahan. Nah, kan sudah sarankan ya diubah ke penjumlahan. Nah, itu saat memisahkan, itulah namanya suku-suku aljabar. Nah, saya punya contoh soal ya, sebutkan suku-sukunya, koefisien, variabel, dan konstanta dari huruf-huruf berikut. Nah, kita coba, Ustazah pengen nyoba ngerjain nomor 3 nih. Pasang Ustazah lah, mau nomor 3, nomor berapa terserah Ustazah. Nah, sekarang ya, untuk nomor 3 kita lihat suku-sukunya jadi berapa. Suku-sukunya yaitu adalah 4 dan ya negatif X. Karena kita pisah ya tadi dari 4 ditambah negatif X. Dia adalah suku-sukunya. Sedangkan kalau koefisiennya dari X ya, dari X-nya berapa? Nah, perhatikan. Di sini kan memang tidak ada angka ya, Dek ya. Tapi kalau tidak angka itu bukan berarti mereka itu nggak punya angka. Sebenarnya ada, tapi dia malu. Angka berapakah itu? Ya, angka 1. Jadi 1 itu kalau di depan huruf, dia nggak mau munculin, dia malu. Nah, karena dia malu, berarti kalau kita tanya koefisien dari X-nya berapa? Iya, negatif 1. Gitu. Nah, kalau misalnya konstantanya, variabelnya, berarti variabelnya yang apa? Ya, si X. Yang ada hurufnya ya kan, dari ini. Dan yang terakhir, konstantanya ya yang jomblo itu tadi, berapa? Si 4. Begitu. Nah, sekarang coba kalian kerjakan nomor 1, nomor 2, sama nomor 4 ya, sendiri ya. Oke, selanjutnya tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Ustazah punya contoh kedua. Nah, contoh kedua ini gini. Kalau ada soal A ditambah 5A, maka bisa kita ubah atau kita sederhanakan. A-nya kita keluarkan. Nah, kemudian kayak tadi ya, di depan A itu sebenarnya ada angka 1. Berarti 1 ditambah dengan 5 dikalikan dengan si A. A-nya kita keluarin. Jadi berapa 1 tambah 5?
6, betul. Jadi 6A. Nah, ini contoh nomor 1. Jadi kalau untuk menyederhanakan ada A plus 5A, kita keluarkan aja angkanya. Jadi 1 ditambah 5, kemudian dikalikan A. Ini boleh kalian operasikan, syaratnya harus sama variabelnya. Karena di sini variabelnya sama-sama A, berarti boleh kita kumpulin nih si AA itu. Selanjutnya soal nomor 2 nih. Nah, nomor 2 ini kalau ada ini X ya, berarti 4X min 6X. Sama dengan, nah, 4-nya kita keluarkan, sama min 6-nya, kemudian X-nya kita keluarkan lagi. Nah, berarti 4 dikurangi 6 adalah min 2, dikalikan dengan X min 2X. Gimana? Bisa? Biar jago kita kerjain latihannya deh. Ya, soal nomor 2 ini. Nah, soal 2 ini Ustazah mau nyoba ngerjain nomor 5. Nah, nomor 5 ini kan ada 0,4X ditambah 0,6X. Berarti ya, tadi ya caranya kita kumpulkan 0,4 ditambah dengan 0,6X. Oke, berapa ya? Nah, sudah buat 0,4 tambah 0,6. Ditambah berarti 4 tambah 6 itu adalah 10. Kosong, simpan 1. 1 tambah 00 berarti 1. Berarti jawabannya adalah 1X. Tapi 1 kan dia malu, jadi jangan ditulis satunya. Jadi si X aja. Coba kalian kerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, sama nomor 6. Kerjain sendiri ya di buku tulis kalian. Nah, contoh menyederhanakan bentuk aljabar yang lain, yaitu ini. Contoh 3. Ada 7A ditambah 5 dikurangi A dikurangi 8. Gimana ya Zah ngerjainnya? Kalau mengerjakan soal seperti ini, kita kumpulkan dulu mereka yang sejenis. Sejenis itu maksud apa? Tadi punya pasangan ya, si 7A sama min A. Karena dia punya pasangan, dikumpulin aja nih. 7A-nya sama si min A. Min A-nya kita ubah ke sini, 5-nya kita undurkan. Nah, berarti seperti ini. Ini ya, susunlah ulang suku-sukunya sesuai dengan yang sejenisnya. Berarti gini. Nah, 7A dikurangi A, kan min A ya, kita pindahkan, kemudian plus A-nya kita mundurkan, jadi plus 5 dikurangi 8. Nah, kemudian kita kelompokkan. Jadi gimana? Ini tadi, ini masih malu ya, satunya, berarti kita tulis lagi, 7 kurangi 1, si A, kemudian ditambah kurangi 5. Berarti 7 dikurangi 1, 6A, plus 5 tambah 8. Punya uang 5, kamu utang di tempat orang 8. Berarti kita bayar berkurang, sisanya 3. Bentuknya utang, jadinya min 3. Jadi 6A min 3. Nah, ini bisa dioperasikan nggak Ustazah 6A min 3? Tidak boleh, ya, tidak bisa digunakan, tidak boleh dilanjutkan atau dikelompokkan satu sama lain. Kenapa? Karena mereka beda, karena sukunya berbeda, gitu konsepnya. Jadi jawabannya berapa Zah untuk 7A plus 5 min A min 8? Ya ini, 6A min 3. Gimana? Mudah kan ternyata? Iya, kalau kita belajar tahu konsepnya, aljabar itu gampang. Nah, coba sekarang biar makin jago lagi. Nah, kita coba kerjakan soalnya ya. Soal ketiga ini untuk menyederhanakan. Misalnya Ustazah mau ngerjain nomor 2 lah, 2. Oke, min 3A ditambah 5 ditambah 9A min 2. Gitu kan? Berarti mana kita kelompokkan lagi? Betul, si A-nya dekatkan si A. Jadi kamu itu kalau lagi jomblo, ya deket sama orang jomblo biar jadi pasangan. Enggak ya, nanti ya belajar yang benar ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi min 3A ditambah 9A gitu kan. Terus ditambah 5 dikurangi dengan 2. Berarti kita kumpulkan lagi ya. Min 3 dengan 9. Berarti kan min 3 tambah 9. Kemudian si A. Nah ditambah 5 dikurangi 2. Berarti berapa ini? Min 3 tambah 9. Kamu punya utang 3. Ternyata punya utang 9. Kamu bayar.
Sisanya kan berkurang tuh jadi 6. Bentuknya uang atau utang? Uang, karena uang dia positif, jadi 6A. Terus ini juga 5 kurangi 2, berarti plus 3. Bisa dioperasikan lagi? Nggak bisa, udah jawabannya ini. Wah, kebetulan hampir sama kayak yang ini ya. Ya kebetulan aja. Nah, sekarang coba kalian kerjakan yang 1, 3, sama 4 di buku tulis kalian. Oke, kali ini kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan aljabar ya. 4 buah pisang. Habis Ustadzah beli, Ustadzah ambil 2 buah pisang, lalu Ustadzah kasih ke Anggit. Nah, berapa total buah yang ada di keranjang sekarang? Ustadzah coba ngerjakan yang nomor 4 ya. Nah, kita coba nomor 4 ini. Min 7A dikurangi 1 ditambah A ditambah 4. Nah, pengerjakannya ini ada 2 cara.